Shalom ibu-ibu semua, apa kabar? Semua dalam keadaan baik dan sehat. Selamat berjumpa di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biar kita sama-sama berdoa dulu ya ibu-ibu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami saat ini mau mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Kami mau belajar mengenai kebenaran firman Tuhan, biar firman itu menjadi rema bagi kehidupan kami. Tolong berikan hati kami, telinga seorang murid, hati yang mudah dibentuk, haus akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ibu-ibu, tahu nggak ibu-ibu? Kalau kebahagiaan itu datang kalau kita bisa rendah hati. Ya, hidup jadi plong. Nggak neko-neko. Ya, nggak pernah putus asa, nggak pernah ngegerutu. Ya, kenapa? Karena orang yang rendah hati itu gampang untuk bersuka cita dan hidup berbahagia. Orang yang rendah hati bukan orang yang pandai bicara, bukan orang yang suka tersenyum, bukan orang yang humoris, bukan orang yang banyak teman, bukan ibu-ibu, bukan orang yang hidupnya sederhana, bukan orang yang suka menolong, suka memberi, bukan. Yang dimaksud dengan rendah hati adalah orang yang bisa mengosongkan dirinya. Orang yang mengakui Tuhan dalam setiap langkah kehidupannya. Itu disebut orang yang rendah hati. Ibu-ibu kita sama-sama baca dalam Roma 11 ayat 36. Ya, kita baca bersama-sama. Kita sudah siapkan Alkitab kita. Ya, Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini menunjukkan bahwa segala sesuatu di dunia ini yang kita jalani itu sumbernya adalah Allah. Ya, dalam keadaan baik atau tidak baik kita mengakui adanya Tuhan. Ya, Tuhan Yesus adalah Bapa yang rendah hati, ibu-ibu. Ya, Tuhan Yesus mau kita belajar dari hidupnya. Selama Tuhan Yesus ada di muka bumi ini, Dia sudah mengajarkan bagaimana setiap orang yang mengikut Dia harus belajar rendah hati. Dalam Matius 11 ayat 29 dikatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Wow, siapa yang berani mengatakan sama kita supaya kita belajar dari hidupnya? Hanya Tuhan Yesus yang sempurna. Tuhan Yesus memiliki kerendahan hati. Tuhan Yesus adalah Bapa rendah hati, Bapa orang yang rendah hati. Ya, Tuhan Yesus mengatakan kepada kita ibu-ibu, kita harus belajar dari Tuhan Yesus yang rendah hati. Ya, ini dibuktikan dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Kita sama-sama baca kembali. Filipi 2 ayat 6 sampai 8 mengatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Wow. Inilah Tuhan kita, Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, ibu-ibu mau belajar rendah hati? Belajarlah dari Tuhan Yesus.
Yang pertama, kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Yang kedua, kita harus mengosongkan diri seperti Tuhan Yesus mengosongkan diri. Yang ketiga, kita harus belajar untuk melepaskan hak seperti Tuhan Yesus. Di dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8, ibu-ibu bisa baca kembali. Yang keempat, akui Dia dalam segala sesuatu yang kita jalani dalam hidup ini. Ya, Tuhan Yesus adalah sumber segala sesuatu. Berkat apa yang akan kita terima kalau kita memiliki kerendahan hati? Ya, pertama, jiwa kita akan mendapat ketenangan, ibu-ibu. Matius 11 ayat 29. Kita akan mendapat ketenangan. Kita gak gampang gusar, gak gampang cemas, gak gampang takut. Ya, terus yang kedua, hidup kita mudah untuk dibentuk oleh Tuhan. Karena kita mau belajar dari sumber Bapa orang yang rendah hati, yaitu Tuhan Yesus. Yang ketiga, hidup kita akan penuh dengan ucapan syukur. Roma 11 ayat 36. Karena kita belajar untuk mengosongkan diri kita. Ya, yang keempat, kita akan memuliakan Bapa kita di sorga. Ngomong-ngomong nih ibu-ibu, apa sih yang dimaksud mengosongkan itu nggak ada lagi sayanya, saya nggak ada lagi, tapi Tuhan Yesus. Ya, itu mengosongkan diri, nggak ada hak lagi, melepaskan hak, kosong, nggak ada harga diri, nol. Ya, kalau kita bersumber dari segala-galanya adalah Tuhan, segala-galanya ada Tuhan, kita menjadi orang yang nggak emosian, nggak jealous, nggak iri hati, dijahatin orang juga, ya sudahlah, walaupun sakit, didoakan saja. Ya, kalau kita difitnah orang, kita nggak akan balas berkali-kali lipat jahatnya. Ya, orang itu ngomong sekecap yang menyakitkan hati kita wer-wer kemana-mana, ngajak orang untuk menjahati orang yang menyakiti hati kita. Berarti hati kita nggak murni. Berarti kehidupan kita tidak mengosongkan hidup kita. Ya, belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus difitnah, Tuhan Yesus dijahatin, Tuhan Yesus dicaci maki. Diam tuh. Ya, saya juga mau belajar untuk seperti Tuhan Yesus. Ya, kenapa? Karena berharga pisan ini orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati mendapat suatu kebahagiaan yang kekal. Orang yang rendah hati itu menjauhkan diri dari dosa. Orang yang rendah hati itu tidak gampang untuk menyalahkan orang lain. Ya, ibu-ibu kita sering loh, tiap tahun kita ulang tahun loh. Ya, umur kita bertambah. Apakah kita masih seperti orang yang dulu-dulu? Kita masih muda? Enggak kan? Kita harus berubah. Semakin kita bertambah umur, kita harus semakin bijak, semakin rendah hati, semakin mengosongkan diri, mempersiapkan kehidupan kita untuk kita bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bukan semakin menjadi-jadi, semakin tua, sudah lama ikut Tuhan Yesus, semakin jahat, semakin suka hal-hal yang aneh-aneh, yang bukan suatu kebenaran, yang hanya memikirkan hal-hal dunia, hal-hal jasmani, kedagingan, yang hanya bisa hura-hura, tidak memikirkan hal-hal surgawi, hal-hal di atas. Padahal tiap tahun umur kita bertambah. Sudahkah kita semakin rendah hati? Sudahkah kita mengosongkan diri? Sudahkah kita semakin bijak? Itu yang Tuhan inginkan. Hari ini kita belajar dari Tuhan Yesus untuk kita bisa rendah hati. Apakah saya sudah bisa? Belum. Tapi saya bertekad
untuk saya bisa rendah hati seperti yang Tuhan Yesus ajarkan hari ini, bisa mengosongkan diri, bisa memuliakan nama Tuhan. Saya menjadi orang yang berbahagia, hidup yang berbahagia, karena ada Tuhan Yesus yang selalu menjagai, melindungi, menolong saya, menghibur saya. Itu ya, ibu-ibu, biarlah kita hari ini belajar untuk menyukakan hati Tuhan. Ibu-ibu mau? Ya, kita belajar ya. Ya, walaupun terseok-seok juga harus belajar untuk bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan yang sangat beruntung kalau kita melakukan itu semua adalah hidup kita sendiri. Kita menjadi manusia yang beruntung, kita menjadi manusia yang menjadi kesukaan hati Tuhan. Bukankah itu satu hal yang berharga buat kita, ibu-ibu? Ya, biarlah semakin kita bertambah umur, akan semakin rendah hati, semakin memuliakan Tuhan, semakin menyenangkan Bapa kita di sorga. Dan ingat, Tuhan akan memuliakan kita. Ya, amin. Kita mau belajar ya ibu-ibu. Kita lipat tangan kita akan tutup mata dan berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biar kebenaran firman-Mu itu menjadi rema bagi kehidupan kami. Biar di usia kami yang terus bertambah setiap tahun, kami didapati menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Kalau kami hari ini diajar untuk rendah hati Tuhan, mengosongkan diri, melepaskan hak kami, memuliakan nama Tuhan, biar kami dapat melakukan itu semua. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan doa kami dalam tangan-Mu. Tuhan, tolong bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Bangsa Indonesia ini memuliakan nama Tuhan, karena di dalam bangsa Indonesia ini banyak anak-anak Tuhan yang berdoa untuk bangsa ini. Tolong Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, Bapak setiap aparat keamanan, aparat medis semua, Tuhan, Engkau tolong jagai, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, biar mereka semua bersama-sama bekerja sama untuk membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang adil, makmur, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati ibu-ibu yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami dalam tangan-Mu. Engkaulah pemilik hidup kami, dan Allah Roh Kudus, tolong kami supaya kami bisa melakukan apa yang menyukakan hati-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, sekian ibu-ibu, biar kita semua tetap maju di dalam Tuhan Yesus. Haleluya, sampai jumpa.